semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini kita akan belajar tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, langsung aja kita cek materinya ya. Oke, Ibu mulai. Kerajinan itu apa sih? Kerajinan merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan khusus. Nah, jenis dan karakteristik dari bahan kerajinan itu ada dua dibagi, yaitu ada berdasarkan sifat bahan dan juga sumber asalnya. Nah, berdasarkan sifat bahan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang bahan lunak, ada bahan keras, dan bahan semi keras. Nah, bahan lunak ini contohnya adalah tanah liat. Sedangkan bahan keras contohnya kayu, rotan, batu, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan semi keras contohnya adalah gabus, kain, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sumber asalnya, bahan kerajinan terbagi menjadi dua, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam adalah bahan yang tersebar di bumi dari alam, jadi kita bisa langsung mengambilnya dari alam. Sedangkan bahan buatan itu terbuat dari reaksi kimia, jadi tidak alami, bukan berasal dari alam. Nah, itu tadi jenis dan karakteristik bahan. Kita lanjutkan ke jenis dan karakteristik dari alat kerajinan. Nah, ini sebenarnya sangat familiar sekali untuk kalian. Ada 6 jenisnya. Ada alat pemotong, ada alat pemukul, ada alat perekat, ada alat penjahit, ada alat pemahat, dan juga ada alat pengukur. Jadi, bahan dan alat ini digunakan untuk membuat kerajinan. Jadi, perpaduan menggunakan alat dan bahan sehingga bisa menghasilkan kerajinan. Nah, untuk teknik pembuatan kerajinan yaitu ada teknik anyam, teknik ukir atau pahat, teknik cor, teknik batik, teknik tenun, dan lain-lain. Itu teknik dasar yang paling sederhana. Sedangkan bisa mengkombinasikan berbagai teknik untuk mendapatkan suatu kerajinan atau membuat teknik sendiri di luar dari teknik-teknik tersebut. Nah, bagaimana sih tahapan kita untuk membuat produk kerajinan? Yang pertama, kita menentukan dulu fungsi dan bahan kerajinan yang akan kita buat. Jadi, kira-kira di dalam diri kita ini kita identifikasi mau bikin kerajinan apa, fungsinya apa. Nah, yang kedua adalah menggali ide seluas-luasnya tentang produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, dalam membuat ide ini penting juga untuk melihat unsur budaya karena tema kerajinan yang akan kita buat ini harus berinspirasi dari budaya lokal non-benda seperti yang kalian sudah lakukan di tugas sebelumnya. Yang ketiga yaitu membuat sketsa atau desain. Jadi kita tergambar ingin membuat kerajinan seperti apa. Sudah ada panduan sederhananya, tinggal nanti waktu dipraktekkan bisa kita kembangkan lagi. Yang keempat tentunya adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk menyiapkan alat dan bahan ini bisa disesuaikan dengan budget atau biaya yang kita punya. Bisa memanfaatkan bahan bekas ataupun membeli bahan baru. Selanjutnya yaitu tentu saja langsung membuat produk atau membuat karya. Jadi langsung eksekusi buat produknya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi karya. Kira-kira karya kita ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak, sesuai fungsi dan bahan yang kita bayangkan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk materi hari ini segitu dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.